Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perkembangan anak-anak yang meliputi karakteristik, aspek, tugas, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta implikasinya pada penyelenggaraan pendidikan dan layanan BK di sekolah dasar atau sederajat. Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Anissa Rahma Indraswati, yang kedua Kezia Angel, yang ketiga Mila Lestari, dan yang keempat Muhammad Torik Zulifan. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembelajaran atau pengamatan terhadap lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas yang dapat ia lakukan di kehidupan sehari-hari atau untuk mencapai cita-citanya. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan terhadap berkaitan dengan karakteristik. Yang pertama, karakteristik berkenaan dengan kemampuan awal seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, serta kemampuan mengucapkan berbagai hal. Lalu yang kedua, karakteristik berkenaan dengan latar belakang dan status sosialnya. Yang ketiga, karakteristik berkenaan dengan perbedaan kepribadian seperti perasaan, sikap, dan minat. Selanjutnya, karakteristik anak usia sekolah dasar. Yang pertama, anak sekolah dasar senang bermain. Pada umumnya, anak sekolah dasar umumnya di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sangat senang bermain. Maka dari itu, metode pembelajaran yang tepat ialah disertakan games sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan sangat merasa senang saat mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, anak sekolah dasar senang bergerak. Nah, anak usia sekolah dasar umumnya mampu betah duduk di bangku sekolahnya, yaitu maksimal 30 menit. Berbeda dengan orang dewasa yang mampu duduk berjam-jam. Nah, karena dari itu, peserta didik sangat menyukai bergerak. Maka seringkali dilihat bahwa peserta anak sekolah dasar itu sering jalan-jalan dari tempat duduknya ke tempat duduk yang lain, ya karena mereka tidak betah duduk terlalu lama. Maka dari itu, metode pembelajaran yang tepat ialah menyertakan kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat berpindah tempat dan bergerak. Lalu yang ketiga, anak sekolah dasar senang bermain atau senang bekerja dalam kelompok. Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar sangat menyukai berkelompok dengan teman seusianya atau teman sebayanya. Karena dari pergaulannya itu, ia dapat belajar mengenai aspek-aspek sosial seperti apa itu setia kawan, saling menghargai, dan yang lain-lain. Lalu yang berikutnya, maksud saya yang terakhir, anak sekolah dasar senang melakukan praktik langsung. Nah, berdasarkan hasil teori terkait psikologi perkembangan anak terhadap perkembangan kognitif, anak sekolah dasar memasuki tahap operasi konkret, di mana anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik menyukai berbagai hal dengan model praktikum dibandingkan teori. Nah, berdasarkan ketiga konsep di atas, peserta didik sangat menyukai hal-hal yang membuat ia bergerak daripada membuat ia duduk diam seperti itu. Nah, jadi apabila metode pembelajaran siswa diberikan dengan metode bermain, metode bergerak, dan metode bekerja dengan teman sebayanya, sehingga mengakibatkan memberikan bentuk pembelajaran yang efektif apabila dikombinasikan. Nah, selanjutnya adalah aspek yang mempengaruhi perkembangan pada peserta didik. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi perkembangan pada peserta didik. Yang pertama itu ada aspek perkembangan kognitif. Kognitif di sini itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan pengetahuan. Nah, jadi aspek perkembangan kognitif ini dapat diartikan bagaimana seorang peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya atau kemampuan kognitifnya ketika mempelajari sesuatu di lingkungannya sendiri.
Nah, yang kedua itu ada aspek perkembangan fisik. Fisik di sini itu fisik tubuh seseorang, seperti berat badan, tinggi badan, ataupun besar tangan, besar betis, dan sebagainya. Nah, jadi tuh ini seperti bagaimana perkembangan fisik yang terjadi pada seorang peserta didik di tingkatan sekolah dasar. Yang ketiga itu ada aspek perkembangan psikomotorik. Psikomotorik ini berkaitan erat dengan aspek perkembangan fisik. Namun di aspek perkembangan psikomotorik ini lebih ke bagaimana penggunaan ataupun pemanfaatan tugas dan fungsi secara maksimal pada fisik itu sendiri. Yang keempat ada aspek perkembangan moral. Jadi peserta didik diajarkan menjadi seseorang yang memiliki sifat moralitas. Moralitas di sini dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek perkembangan emosional. Nah, aspek perkembangan emosional ini peserta didik bagaimana perkembangan emosi seorang peserta didik pada tingkatan sekolah dasar. Jadi misalnya ada suatu keadaan yang membuat seorang peserta didik ini tuh kayak mengalami emosi seperti rasa senang, bahagia, benci, nggak suka, terkejut, ataupun sebagainya. Nah, yang keenam itu ada aspek perkembangan sosial. Nah, aspek perkembangan sosial ini seperti bagaimana perkembangan sosial seorang peserta didik pada tingkatan sekolah dasar. Bagaimana seorang peserta didik itu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu kan merupakan cara kita berkomunikasi. Jadi ini tuh mempelajari bagaimana perkembangan bahasa seorang peserta didik pada tingkatan sekolah dasar. Saya di sini akan membahas mengenai pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan menurut Robert J. Hevegers adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. 3. Selanjutnya, tugas yang mempengaruhi perkembangan pada penyelenggaraan pendidikan dan layanan BK di SD atau sederajat. Dalam pembahasan ini, tugas tersebut terbagi ke dalam 9 macam. Di antaranya, 1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. 2. Pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. 3. Belajar berkawan dengan teman sekawan. 4. Belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. 5. Belajar menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, dan berhitung. 6. Pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. 8. Memiliki kemerdekaan sosial. 9. Pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyelenggaraan layanan BK di sekolah SD sederajat. Yang pertama adalah kompetensi pengajar yang melaksanakan layanan BK. Di sekolah SD atau sederajat itu, umumnya layanan BK dilaksanakan oleh guru kelas dan bukan oleh guru BK atau konselor khusus sendiri, sehingga kurang terampil dalam melaksanakan program layanan BK itu sendiri. Hal ini akan menyulitkan pelaksanaan layanan BK, karena tanggung jawab guru kelas itu cenderung lebih berat karena mereka harus mengurus semua hal terkait anak didiknya. Yang kedua adalah pandangan mengenai pentingnya layanan BK di SD sederajat. Umumnya sekolah SD dan sederajat itu memandang layanan BK hanya diberikan kepada anak-anak yang nakal atau bandel, sehingga pelaksanaan BK itu terkesan berjalan sebagai polisi sekolah saja. Jadi sekolah di sini belum menempatkan layanan BK sebagai layanan pengembangan dan pencegahan atau layanan yang berorientasi pada pedagogis, potensial, humanitis, religius, dan profesional. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana bimbingan konseling. Sarana dan prasarana bimbingan konseling harus bisa terpenuhi dengan baik,
Karena jika tidak, hal tersebut tentunya dapat berdampak negatif bagi penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Selanjutnya adalah kesan siswa dan orang tua mengenai layanan BK. Kesan siswa terhadap pelayanan bimbingan dan konseling sama seperti kesan yang mereka dapatkan dari guru mata pelajaran yang biasanya. Karena seperti yang kita bahas di poin tadi, kebanyakan layanan BK di sekolah dasar itu dijalankan oleh guru kelas. Sehingga fungsi dari layanan dan bimbingan konseling BK belum terlalu berdampak bagi kehidupan anak-anak tersebut. Selain itu, karena pandangan mengenai layanan BK ini, siswa akhirnya memiliki perasaan malu dan takut bila akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga permasalahan tersebut menumpuk pada diri siswa. Selain siswa, ada juga sebagian orang tua yang memandang layanan BK sebagai pengawas putra-putrinya di sekolah, sehingga ketika mereka misal dipanggil oleh pihak BK, anak mereka kebanyakan akan dicap bandel atau melanggar tata tertib sekolah. Baik, yang terakhir adalah kesungguhan dan komitmen siswa untuk melakukan anjuran dari bimbingan konseling yang diterima. Jadi, karena masih berada di tingkatan SD atau sederajat, kesungguhan dan komitmen siswa untuk mengatasi kesulitannya umumnya itu masih labil, sehingga perlu dilakukan pendekatan oleh layanan BK secara kontinu atau berkelanjutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.